Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kesempatan yang baru Engkau beri buat setiap kami. Pagi hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Ini seluruh hidup kami, seluruh keberadaan kami. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang mengampuni setiap kami. Pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan. Pemberontakan yang kami lakukan. Kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang melayakkan setiap kami. Menyucikan, menguduskan setiap kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Menyatakan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini, lewat pujian yang kami naikkan, kami mau bersyukur kepada-Mu. Kami mau berterima kasih atas segala yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Nafas kehidupan masih Engkau beri buat setiap kami. Saat ini kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Pagi hari ini kami mau mempergunakan waktu yang Tuhan beri untuk kami bersekutu bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar Kau yang bertahta di atas pujian kami pagi hari ini. Biar kuasa-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar atmosfer surgawi turun di tengah-tengah kami. Dan Roh Kudus biar Engkau yang bekerja dengan leluasa di tempat ini. Dan dimanapun kami berada pagi hari ini. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau yang bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini. Roh Kudus, Roh Kudus. Ya kami tanggalkan setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Saat ini kami hanya mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami hanya mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kami hanya mau Tuhan menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Buat kebaikan-Mu yang nyata senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat cinta-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Engkau yang teguhkan, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Terima kasih Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada pernah berubah, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu.
Persembahanku untuk kasih-Mu.
nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Yesus, terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa, kekal selamanya. Terpujilah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Yes, amin Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa, kekal selamanya. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa, kekal selamanya. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa, kekal selamanya. Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Hari yang baru yang Kau jadikan buat setiap kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biar semuanya menjadi dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari arah Roh Kudus, tolong setiap kami Tuhan. Berikan pengertian, pewahyuan yang baru. Untuk kami boleh menangkap apa yang berasal daripada-Mu. Tenggelamkan hamba-Mu di dalam kekuatan Roh-Mu Tuhan. Sehingga hanya Roh Kudus yang berbicara pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar pagi hari ini iman dan perbuatan ya saudara. Di dalam Yakobus 2 ayat 22. Dikatakan kamu lihat, buktikan ya saudara, kalau bahasa sehari-harinya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Lihat nanti ayat yang di atasnya ya saudara. Jadi kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Jadi tidak cukup punya iman, harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna ya saudara. Jadi iman dan perbuatan itu satu paket ya saudara. Satu paket, harus ada perbuatan untuk membuktikan iman itu benar, iman itu terjadi dalam hidup setiap kita. Iman yang bersepakat, ada yang pujian mengatakan iman yang bersepakat dengan Tuhan ya saudara. Iman dan perbuatan merupakan satu paket. Jadi gak bisa cuma punya iman tapi tidak punya perbuatan. Kemarin Bom-Bom cerita bahwa Allah itu sumber pengharapan. Ketika acara tanggal 19 GK itu harus masak. Tidak cuma 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan cuma berdoa. Tapi harus masak, harus dihitung berapa banyak belanjaan yang harus dibeli ya saudara. Jadi harus ada perbuatan. Enggak bisa cuma doa. Dalam nama Yesus nanti orang yang makan jadi enak, orang makan jadi bisa menikmati. Tapi enggak ada yang masak ya enggak jadi ya saudara. Jadi iman dan perbuatan itu harus satu paket. Kita masak, kita berdoa dan semuanya bisa menikmati itu karena Tuhan. Bukan karena GK yang pintar ya saudara. Puji Tuhan.
kalau semua diberkati oleh makanan yang lalu oleh Tuhan lewat GK. Sekali lagi dikatakan bahwa iman dan perbuatan itu harus sepaket, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kita belajar yang tadi bilang Yakobus, kamu lihat di ayat yang atas ya saudara, Yakobus 21, Yakobus 2 ayat yang 21, ayat yang di atasnya dulu kalau boleh dibaca dulu. Ini cerita Abraham, Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Itu ayat yang 21. Sehingga dikatakan ketika Abraham ini disuruh Tuhan mempersembahkan Ishak di atas mezbah, itu adalah sesuatu tindakan iman ya saudara. Kita baca saja lengkapnya, bukan lengkapnya maksudnya mengingat lagi Kejadian 22 ayat 2 sampai 5. Bagaimana Abraham ini dibawa oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Kejadian 22 ayat 2 sampai 5. Firman Tuhan buat Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Tuhan tahu Abraham mengasihi Ishak karena anak yang sudah lama dinantikan. Ya saudara, sesuai dengan janji firman. Suruh ambil anaknya, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi langsung ya saudara, begitu dapat firman keesokan harinya tidak nunda-nunda. Pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini imannya Abraham. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Artinya Ishak itu juga akan dibawa lagi. Padahal kan firmannya persembahkanlah anakmu. Ya saudara, Ishak itu dipersembahkan. Tapi ini kata-kata iman daripada Abraham. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Karena apa? Ibrani mengatakan sekalipun nanti mati, Tuhan bisa sanggup membangkitkan. Ya saudara, itulah perjalanan Abraham. Tindakan iman dan perbuatan Abraham itu diperhitungkan Allah, ya saudara. Cerita ini gampang dibaca. Sejujurnya kalau kita ngalami juga enggak mudah. Pasti Abraham juga punya banyak alasan untuk tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Kan anak dijanjikan perjanjian seperti bintang di langit, nanti keturunannya seperti banyaknya pasir di laut. Tapi Tuhan, Alkitab tidak komplain. Abraham tidak komplain dengan semua alasan yang bisa dia berikan kepada Tuhan. Justru keesokan harinya, pagi-pagi, artinya ada ketaatan yang dilakukan ya saudara-saudara. Bagaimana Abraham menurut dengan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Tidak pakai komplain, kalau saya juga mungkin bisa punya, aduh Tuhan begini. Kan anak perjanjian masa dipersembahkan ya saudara. Tapi kita belajar bagaimana iman itu bersepakat dengan Tuhan.
dan perbuatannya itu dilakukan. Bukan cuma ia sepakat-sepakat tapi tidak melakukan apa-apa. Ini Abraham berjalan bersama dengan Tuhan. Ujungnya kita tahu, ketika dia mau mempersembahkan Ishak, ada anak domba jantan yang Tuhan sediakan. Ya saudara-saudara, Tuhan itu tidak pernah membuat kita itu, Yeremia itu katakan, kecelakaan. Rancangannya itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Ya saudara, bagian kita itu harus kita percaya seperti Abraham. Yakobus 2 ayat 22 sampai 24. Dikatakan lagi begini, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi cuman bukan iman, harus bekerja sama dengan perbuatan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Karena percaya, imannya sepakat dengan Tuhan. Karena Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini menjadi pembelajaran buat saudara dan saya. Ketika kita percaya kepada firman, maka Allah memperhitungkan buat saudara dan saya itu sebagai kebenaran. Karena itu Allah disebut sahabat Allah. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Ya saudara, jadi lewat perbuatan-perbuatan saudara dan saya itu dibenarkan. Dan iman itu dibuktikan. Ya saudara, yang kita percayai, iman itu terbukti karena apa? Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan menjadi sempurna. Ya saudara, ini pembelajaran yang bagus buat saudara dan saya. Ketika kita juga menanti-nantikan financial freedom, kita dapat firman, kita juga tidak cuma berdoa, tapi ada perbuatan untuk melakukan bagian setiap kita supaya janji firman Tuhan itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Apa Bu yang harus dilakukan? Sesuai dengan petunjuk Tuhan tentunya, ya saudara. Makanya kita perlu baca Alkitab seperti Abraham. Tidak ragu-ragu ketika dia harus dapat firman persembahkan Ishak. Keesokan pagi-paginya, tidak punya banyak alasan, tapi dia percaya kepada setiap janji firman. Dapat anak, ia bersyukur. Anaknya lama dinantikan, terus dapat anak. Disuruh persembahkan, ia Abraham nurut. Karena apa? Abraham percaya. Sehingga hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Percaya kepada setiap janji firman. Ada lagi cerita di dalam perjanjian lama, ya saudara-saudara. Elia dan janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 16. Ini Elia disuruh pergi ke Sarfat. Firman Tuhan buat Nabi Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Janda loh ya saudara-saudara, bukan konglomerat yang disuruh Tuhan memberi makan Nabi Elia. Tapi firman Tuhan tetap terbukti, ya dan amin. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Ini Nabi Elia pergi. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Waktu itu masa-masa kekeringan, air susah ya saudara. Tapi ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru, cobalah lagi ambil juga bagiku sepotong roti. Bukan cuma air, minta roti juga nih Nabi kepada perempuan ini. Ayat yang ke-12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan
dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati karena enggak ada lagi makanan. Cuma ada segenggam tepung dalam buli-buli, segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Secara pikiran cuma buat dia dan anaknya. Ini harus berbagi lagi kepada Nabi Elia. Tapi perempuan ini sepakat dengan Nabi Elia. Dikatakan oleh Nabi Elia, sebab beginilah firman Tuhan Allah, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Sudah tambah belum tepungnya, minyaknya? Belum kan ya saudara-saudara, masih sedikit seperti yang perempuan itu punya. Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Perempuan ini nurut dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Imannya sepakat dengan apa yang Nabi Elia katakan. Ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ini ya saudara-saudara, ketika perempuan itu juga sepakat dengan janji firman Tuhan yang dikatakan Elia. Dia lihat belum ya saudara, tapi dia lakukan, dia kerjakan dulu bagian dia. Buat Nabi Elia dia berikan, dan dia dan anaknya diberi makan oleh Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya saudara, ini dibuktikan oleh firman Tuhan. Dari kedua cerita ini kita bisa belajar. Ayo bareng-bareng kita sepakat dengan firman Tuhan. Tapi bukan cuma sepakat, tapi kita juga harus melakukan bagian kita. Seperti Abraham, pergi keesokan paginya. Dia hatinya bagaimana ya itu urusan dia sama Tuhan. Tapi dia melakukan dengan ketaatan. Apa yang harus dia lakukan dengan ketaatan. Karena dia percaya Allah itu tidak pernah membuat saudara dan saya ini rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Perjalanan hidup kita ini beda-beda ya saudara-saudara. Membuat saudara dan saya ini punya iman yang bersepakat sama Tuhan. Perbuatan-perbuatan apa yang harus kita lakukan itu beda-beda. Tapi percayalah kebenaran firman Tuhan ini ya saudara-saudara. Ketika sepakat dengan firman, setiap pagi kita deklarasikan kita hidup dalam perjanjian. Kita mendapat jaminan dari firman Tuhan ya saudara. Biar kita lakukan bagian kita sampai firman Tuhan itu jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Seperti dari kedua cerita ini, Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap kita yang percaya. 1 Petrus 2 ayat yang 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya saudara, yang percaya, yang sepakat dengan firman Tuhan, Alkitab yang menjanjikan, yang menjamin tidak akan dipermalukan. Ya saudara, Yakobus 1 ayat 25, ayat terakhir.
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan cuma baca firman Tuhan yang memerdekakan setiap kita, firman kebenaran yang memerdekakan setiap kita orang percaya, tapi ia harus bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melakukannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya saudara, jadi bukan cuma mendengar, tapi menjadi pelaku firman. Lewat perbuatan kita bisa menyaksikan, saya percaya sama firman. Firman itu jadi dalam hidup saya. Seperti pujian awal tadi, firman itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita ini mengalami kebahagiaan karena perbuatan-perbuatan kita itu sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Biar kebenaran firman Tuhan ini yang saya bawakan dengan singkat, iman dan perbuatan, memacu dan mendorong setiap kita. Ayo bareng-bareng. Kita bukan cuma beriman, tapi lewat perbuatan-perbuatan kita boleh mengalami Tuhan, boleh melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Kalau saya renungkan dari taman ya saudara, sesuatu yang ajaib itu kan terjadi. Saya pikir iya ya, itu udah ribuan botol sudah tersalurkan. Kan sesuatu yang mustahil secara manusia. Enggak ada, kalau itu punya pabrik parfum ya itu bisa wajar karena ada pabriknya. Ini nggak ada pabriknya, pabrik surga ya saudara. Tapi bisa menyalurkan ribuan botol. Kalau saya pikir-pikir, sekali saya itu beli sedus itu 50 losin. Enggak tahu itu sudah puluhan dus berapa botol yang sudah tersalurkan lewat taman. Pikir-pikir iya ya, kalau saya tidak sepakat dengan pemimpin, enggak mungkin jadi ya saudara. Minyaknya ada belum? Kadang belum, tapi sepakat, wis nanti Tuhan sediakan, amin. Saya cuma sepakat, saya cuma bagian menyediakan botol-botol. Iman dan perbuatan itu harus sempurna dalam hidup saudara. Sehingga kita melihat iya ya, kalau iman sepakat sama pemimpin, iman sepakat sama Tuhan, lewat perbuatan yang dapat kita lakukan, kita itu mengalami dan melihat sesuatu yang ajaib. Karya Tuhan itu bukan kata orang, tapi saya ngalami. Saudara juga bisa begitu, saksikan, iya. Perbuatan Tuhan itu benar-benar nyata. Perbuatan Tuhan itu benar-benar spektakuler. Benar-benar ajaib, enggak bisa dipikir secara pikiran akal manusia, enggak bisa tembus ya saudara-saudara. Enggak terjangkau, bukan enggak bisa tembus, enggak terjangkau, enggak bisa. Kalau saya bisa pun semua karena anugerah Tuhan. Saya kadang merenungkan, iya sepakat. Madunya belum ada, sepakat, nanti Tuhan sediakan. Saya sediakan botolnya, nanti Tuhan sediakan isinya. Itu yang dilakukan di taman ya saudara. Iman dan perbuatan itu ya harus sepakat dengan pemimpin. Kalau komplain mana belum ada kok sedia, enggak jadi saudara, enggak jadi, saya percaya. Tapi kita belajar menundukkan diri dengan apa yang Tuhan mau. Ketika saya belajar begitu, saya melihat iya ya, ajaib Tuhan tuh yang tidak ada menjadi ada. Itu Tuhan ya saudara. Biar ini menjadi pengalaman. Ayo bareng-bareng untuk mengalami financial freedom bareng-bareng. Bukan cuma terima firman, bukan cuma percaya, iya Tuhan saya percaya financial freedom terjadi dalam hidup saya. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ada bagian saudara dan saya yang harus kita lakukan. Perbuatan-perbuatan itu yang menyempurnakan. Ayo sekali lagi. Tadi Yakobus 2 ayat 22. Nanti yang 26 terakhir. 22 dulu yang pertama. Kamu lihat gitu.
bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oleh perbuatan-perbuatan itu ya saudara-saudara, jadi bukan cuma iman, oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yang ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya saudara, itu menjadi perenungan. Yang 25 juga dibaca boleh? Yang 25 sorry. Nah bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ini cerita Rahab, saya nggak bahas. Betul-betul tadi 26 saja, 26 balik lagi 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya saudara, jadi biar pembelajaran ini membangun, mensupport, mendorong setiap saudara dan saya. Ayo, iman harus disertai dengan perbuatan, supaya oleh perbuatan-perbuatan saudara dan saya, iman itu menjadi sempurna. Amin amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, perbuatan itu salah satunya adalah yang dinamakan tindakan yang harus dilakukan, ya. Kita itu dalam melakukan iman dan perbuatan harus ada tindakan. Iman itu antara kita dengan Tuhan, perbuatan itu apa yang harus kita lakukan dengan kita percaya, kita bertindak, ya. Seperti yang dialami oleh Ibu Kuatlan tadi yang mengatakan barangnya belum ada, ya. Minyaknya belum ada, madunya belum ada, tapi sudah menyediakan botol. Karena saya ngomong sama Ibu Kuatlan, botolnya ada berapa? Yang minta semuanya itu kira-kira berapa? Siapkan sesuai dengan itu. Jadi harus beli botol lagi, tapi barangnya belum ada. Minyaknya belum ada, madunya belum ada. Saya hanya berdoa sama Tuhan mengatakan begini, Tuhan, aku wis janji loh Tuhan, hambamu ini udah janji sama mereka bahwa yang streaming nanti daftar, nanti dikirim. Walaupun belum ada barangnya. Itu iman namanya saudara, iman. Lalu saya akan mengatakan, Lan, siapin botolnya. Ya, siapin botolnya. Nah, demikian juga akan wanita yang dalam pembacaan Alkitab saya kemarin juga tentang janda yang punya utang banyak. Ya, dikatakan sediakan bejana-bejana yang banyak. Apa minyaknya sudah ada? Belum ada. Ya, jadi harus ada tindakan. Jadi kalau ada sesuatu hal yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saudara tentang financial freedom, harus ada tindakan. Siapkan bagian kita. Tuhan yang akan melengkapkan semua sehingga semua menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya, ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Kau sediakan kepada kami hari ini ya Tuhan. Demikian juga untuk sore, sebentar sore. Engkau akan memberikan kepada kami bagaimana kami harus mengawal akan semua janji-janji-Mu. Dan kami boleh menikmati akan yang dinamakan financial freedom. Kami datang di hadapan-Mu, Kau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk sebentar sore ya Tuhan. Supaya kami boleh menangkap akan setiap firman-Mu. Setiap benih-benih yang ditaburkan sebentar sore. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan. Biarlah sebentar sore kami boleh menerima dengan utuh. Dan kami boleh mempersiapkan bagian kami.
apa yang harus kami lakukan. Persiapan demi persiapan untuk mengawal semua janji-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kau siapkan hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan untuk ibadah sebentar sore. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Tetap kami berdoa untuk keadaan cuaca yang sudah mulai memasuki akan kota ini. Cuaca yang panas Tuhan, kemarau yang panjang. Dan saat-saat ini kami sedang menantikan adanya hujan yang turun. Karena sudah bulan Oktober Tuhan. Bapak, berikan kepada kami suatu perbedaan Tuhan. Berikan kepada kami spesial seperti di Goshen Tuhan. Bahwa Engkau bisa menurunkan hujan untuk Indonesia. Engkau bisa menurunkan hujan untuk kota Sion. Engkau dapat menurunkan hujan untuk daerah-daerah di mana anak-anak-Mu berada. Bapa, kami sangat percaya Tuhan. Kami sangat percaya Engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan membuat perbedaan antara orang yang berharap kepadamu dan orang yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk pemerintahan kami. Engkaulah yang akan menentukan Tuhan pemimpin-pemimpin yang berkenan di hati-Mu untuk meneruskan semua program yang sudah ada. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini. Kami mau menyerahkan akan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta kekuatan yang daripada-Mu. Kami minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang baru buat kami. Sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini. Mengatasi akan segala sesuatu. Tapi kami mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada-Mu. Terima kasih yang semua yang sudah Engkau rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Sekali lagi Bapa, kami mau menyerahkan ibadah sebentar sore ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyediakan segala-gala yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Mata kami, telinga kami, bibir mulut kami Tuhan dan hati kami. Engkau cengkeram seluruh hidup kami ya Tuhan. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau patahkan dan Engkau hancurkan. Berkati tangan kami dalam kami melakukan semua pekerjaan kami. Berkati kaki kami untuk melakukan perjalanan dalam kehidupan kami. Biarlah sepanjang hari ini ya Tuhan, anugerah dan berkat-Mu tidak akan pernah undur dari kami. Semua yang kami kerjakan menjadi berhasil. Semua yang Kau rencanakan atas hidup kami menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.